Tubuh anak ini memiliki darah unicorn. Begitu menghadapi bahaya atau suhu tubuh yang tinggi, ia akan menghasilkan daya juang 10 kali lebih kuat dari orang normal. Pada saat yang sama tato aneh akan muncul di tubuhnya. Namun kekuatan semacam ini juga membawa bencana bagi klan mereka. Pria ini ingin mengeluarkan kekuatan ini. Dia dijadikan sebagai bahan ujian. Ayahnya juga disiksa sampai mati di laboratorium. Satu-satunya harapan menimpa tubuh anak itu. Lelaki itu menuangkan air mendidih pada secangkir teh, dan langsung memercikkan air ke tubuh anak itu. Dia langsung memeriksa. Kenapa tidak? Anak itu belum dewasa jadi eksperimennya gagal. Dan pria itu langsung menembaknya. Tapi anak itu tidak mati. Dia mengandalkan fisiknya yang luar biasa dan selamat dari kematian. Dia adalah Hai-san the Old Nine Gate. Pria itu juga berubah dari panglima perang kecil menjadi pasukan besar. Pemainnya juga banyak yang berkumpul. Ada si kepala botak yang menyemburkan api. Ada monster yang sangat brutal. Bahkan tidak ada yang berani menyentuh rambutnya. Hai-san ingin membunuh panglima perang besar itu. Maka dia harus menyingkirkan orang-orangnya terlebih dahulu. Jadi Hai-san menemui si kepala botak. Mereka terlihat sangat akrab. Kita pernah bertemu di mana? Kau salah orang. Jadi kau masih ingat ini atau tidak? Melihat tato Hai-san, si botak segera mengambil penyembur api dan menembakkannya ke arahnya. Hai-san tidak panik saat dalam bahaya. Dia langsung menyelam ke dalam air. Dari air itu dia memukul kepala si botak. Tapi si botak terlalu kuat. Dia mampu mengangkat Hai-san dengan satu tangan. Hai-san langsung menyerang kepalanya dengan sekuat tenaga. Si botak kehilangan kemampuan bertarungnya, selanjutnya pukulan fatal mematahkan tenggorokannya. Kemudian dia dilempar sampai mati. Setelah mengalahkan si botak, Hai-san melangkah ke jalan balas dendam yang keras. Pria ini mengambil panci berisi air mendidih, dan langsung diguyurkan ke seorang ayah dan anak. Dan Hung masih tidak sabaran seperti itu. Ternyata sejak Hai-san membunuh si botak, Hyem-chi menemukan hal yang tidak biasa. Jadi dia mulai menghancurkan bukti. Jika ada yang ingin menghentikannya, Hung langsung membunuh musuh. Sepertinya eksperimennya berhasil. Hyem-chi menghukumnya dan memerintahkan dia untuk tinggal di tempat kejadian. Untuk mengumpulkan buku-buku sampai malam. Di bawah pengenalan guru, Hai-san bertemu dengan Hyem-chi. Kebencian dan kemarahan Hai-san langsung mencapai puncak. Hai-san berusaha menekan amarahnya. Dia menunggu sampai mendapatkan bukti. Namun tiba-tiba di tengah percakapan, dia mengetahui informasi Truonggia dirugikan. Hai-san sejenak merasa itu tidak baik. Karena hari ini adalah waktu yang tepat. Dia mengirim wakil perwira Natsan untuk pergi mendapatkan bukti. Di tempat lain wakil gubernur Truong Natsan pergi ke Truonggia untuk mencari buku. Seseorang sudah lama menunggu di sini. Truong Natsan melepaskan banyak tembakan terus-menerus. Tapi tetap tidak bisa menyakitinya. Untung Hai-san datang tepat waktu. Jadi Truong Natsan beruntung bisa lolos. Hai-san buru-buru masuk ke teater Honggia. Saat di dalam kabinet terdengar suara tidak normal. Hai-san segera melangkah maju untuk memeriksa. Saat perlahan mendekat, pisau terbang ke arahnya. Orang yang datang ke sini adalah Nguyet Hong. Dia telah tinggal di sini selama 18 tahun. Juga belum bertemu tentara seorang pun. Dia tidak berani menyapa. Menghadapi Hai-san yang aneh, tiba-tiba amarahnya meluap. Nguyet Hong langsung menyatakan perang. Hai-san lebih berbakat. Dia melepaskan diri dari belenggu. Nguyet Hong maju selangkah untuk membuka kabinet. Di dalamnya ada anak kucing yang sangat lucu. Saat itulah ayah Enhi Nguyet Hong mendengar perkelahian. Melihat Hai-san dengan atribut militer lengkap, dia meminta maaf. Selanjutnya dia memerintahkan pelayan untuk mengambil kucing itu. Nguyet Hong adalah master teater muda yang hebat. Selain bekerja di atas panggung, dia kebanyakan bermain dengan anak kucing. Tapi sekolah asal Honggia sangat ketat, dan tidak mengizinkan hewan peliharaan. Jadi Nguyet Hong menyembunyikan kucing itu di dalam lemari. Mendengar ayahnya akan menyingkirkan kucingnya, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi saat inilah Hai-san melangkah maju untuk membawa pergi kucing itu. Mengaku dia datang ke sini untuk mencari kucing ini. Maka Hai-san berhasil membantu Nguyet Hong. Di malam hari keduanya bertemu di tepi danau untuk mengembalikan kucing itu.
karena dia tidak mau membiarkan ayahnya tahu bahwa dia masih punya kucing. Nguyet Hong meminta Hai San untuk membantunya membesarkannya. Juga bersedia mengajarkannya teknik pedang. Keduanya menyepakati kerjasama itu. Drama ini menggunakan kardinal wanita untuk memikat suaminya. Wanita berbaju merah berjalan sendirian di jalan yang kosong. Pemain ini sangat senang. Dia menepuk bahu wanita itu dengan tangannya. Namun detik berikutnya wanita berbaju merah menyerangnya. Hung melihat bahwa situasinya tidak baik. Dia langsung melarikan diri. Tak disangka ada Hai San di sana. Dia mendengar setelah datang ke Truongsa. Lebih dari 10 gadis dibunuh dan organ mereka diambil. Orang yang baru saja datang ke sini adalah Truong Hai. Pria yang berpura-pura menjadi gadis berbaju merah itu Nguyet Hong. Mereka berdua mengepungnya. Saat keduanya lengah dia melompat ke tembok dan ingin kabur. Nguyet Hong menggunakan teknik khusus mengeluarkan jiwa sehingga dia ditangkap. Hung memberitahu Nguyet Hong sebuah rahasia yang mengejutkan. Di benteng Truongsa ini, lengan kiri dan kanan efektif. Saya orang yang berbeda. Saya hanyalah orang yang melakukan hal-hal kotor. Tetapi orang ini terlalu akrab. Ayah Hai San menjadi bos begitu lama. Mendengar informasi ini, Nguyet Hong berpikir sejenak. Karena dia tidak mau Hai San menyelidiki pembunuhan ayahnya. Dia langsung membunuh Hung. Di tempat lain Hong Ban melihat kejadian itu. Dia langsung pergi menemui Hiem Chi. Kemudian bernegosiasi untuk membunuh Hai San. Apakah bawahan Anda hanya pada level itu? Hai San secara pribadi memberanikan diri ke teater. Hai San adalah orang Truong Gia. Tubuhnya secara alami luar biasa. Saat ini semakin banyak pembunuh datang. Tapi mereka meremehkan Hai San. Meski dalam bahaya dia tidak panik. Berdasarkan skill Truong Gia, Hai San mengalahkan mereka semua secara bergantian. Melihat keadaan kurang baik, Ketua Komite Merah memutuskan untuk berkelahi sendiri. Menghadapi musuh yang kuat, dengan pembunuh yang mengepungnya, Hai San dikunci oleh banyak tentara dengan rantai besi. Para prajurit mengangkat senjata dan bersiap menarik pelatuk. Dalam keadaan darurat Nguyet Hong saat ini sedang bernyanyi di atas panggung. Dia turun tangan untuk membantu. Sebuah tombak panjang melesat menusuk pistol di depan Hai San. Hai San lolos. Saat ini, darah unicorn di tubuh Hai San juga mulai bangkit. Hai San marah dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Hiem Chi bergegas melarikan diri lewat jalan rahasia. Hai San mengejar. Pada saat yang sama dia menangkap wakil Hiem Chi untuk mengancam. Hiem Chi melihat bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Satu senjata menembak jatuh deputi. Selanjutnya menodongkan pistol ke Master Hong Ban. Saya tidak takut mati bersama Nguyet Hong demi keselamatan ayahnya. Dia langsung berdiri tepat di depan laras senapan Hai San. Hiem Chi bergegas menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Kali ini hubungan terkait dengan pembukuan terputus. Dan pada saat ini sebuah suara bergema. Selama Anda akan menyelamatkan saya. Sekarang saya dapat memberitahu Anda di mana buku-bukunya. Tapi mereka tidak tahu ini jebakan. Saat malam tiba Hai San dan Nguyet Hong diam-diam menyelinap ke markas rahasia Panglima Perang. Dia berhasil menemukan rahasia. Tapi Master sudah menunggu mereka. Ayah dan Nguyet Hong memiliki posisi yang berbeda. Sehingga mereka bergegas bertarung. Hai San memanfaatkan kesempatan untuk membuka lemari yang berisi buku-buku tersebut. Namun ternyata tidak ada buku di dalamnya. Master Hong Ban sekarang tersadar. Sepertinya dia juga diam-diam dijebak oleh Hiem Chi. Saat itulah pintu surga di ruang rahasia tiba-tiba dibuka. Gas beracun masuk ke dalam. Separuh penyair terpenjara di dungeon terbangun. Hiem Chi menemukan bahwa situasinya tidak baik. Dia mulai menghancurkan buku-buku. Tanpa diduga Hai San tiba tepat waktu. Tembakan ini untuk ayahku. Aku sangat menyesal. Ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Saat ini Hiem Chi mengeluarkan suntikan misterius. Dan langsung menusukkan ke tubuhnya sendiri. Itu adalah hasil penelitian bertahun-tahun dari darah unicorn yang diambil dari tubuh manusia Truong Gia. Pembuluh darah Hiem Chi dengan cepat meledak. Dan langsung berubah menjadi monster raksasa. Hai San melihat ini dan menembak dia terus-menerus. Tapi tidak ada efek sama sekali. Dia harus berduel dengan Hiem Chi. Tapi kini Hai San terlihat seperti semut. Monster mulai membalas beberapa pukulan. Kemudian Hai San sudah tidak mampu lagi melawan.
Selanjutnya langsung ditendang oleh monster. Monster itu perlahan mulai mendekat. Tapi detik selanjutnya Haisan langsung menggunakan senapan berat. Dia mulai menembak terus-menerus ke monster itu. Setelah sejumlah peluru ditembakkan, monster itu akhirnya terjatuh. Haisan juga bisa menghela nafas lega. Tapi monster itu tidak mati. Dia membuat marah monster ini. Dalam keadaan darurat, untungnya Nguyet Hong dengan cepat menggunakan teknik khusus untuk mengeluarkan jiwa. Haisan mengerahkan seluruh kekuatan terakhirnya untuk mengendalikan monster. Di tubuhnya ada darah Truong Gia yang bangkit. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film terbaru.